Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya, Doni Hermatra. Sejumlah berita aktual dan juga menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama kami pagi ini. Diduga sebagai mata-mata polisi, seorang sopir ekspedisi dianiaya 2 pemuda di Kota Makassar. Seorang pria Parubaya memperkosa anak sekolah dasar hingga 3 kali di Kota Parepare. Bantuan mengalir untuk mahasiswi pemanggul semen di Kabupaten Sidrap. Kaki patah Ibunda Nuraini akan dioperasi. Kita ke informasi pertama. Diduga menjual produk kecantikan tak berizin BPOM. Sebuah klinik kecantikan di Kota Palopo didemo puluhan mahasiswa. Namun saat berorasi, seorang yang diduga pemilik klinik mengusir dan nyaris memukul massa yang berorasi. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan salah satu klinik kecantikan di Kota Palopo. Massa dari gabungan berbagai aliansi mahasiswa menduga produk kecantikan yang dijual di klinik ini belum mendapat izin dari BPOM. Massa meminta dinas terkait untuk mengusut sertifikasi atau legalitas salah satu produk kecantikan yang dijual. Namun, tiba-tiba seorang perempuan keluar dari klinik lalu mengusir mahasiswa yang tengah berorasi. Keributan nyaris terjadi tetapi berhasil diredam. Tak terima diperlakukan demikian, mahasiswa yang berorasi melaporkan pemilik klinik atas dugaan penganiayaan. Pada saat kami melakukan aksi demonstrasi dan tiba-tiba ada perwakilan daripada klinik yang memukul, dan hal itu kami tidak benarkan dan kami sangat keberatan terkait dengan hal itu dan akan melaporkan perlakuan salah satu oknum tersebut terhadap pihak penegak hukum. Unjuk rasa berlanjut hingga massa membakar ban bekas di depan klinik. Mereka berharap dinas terkait segera menarik produk yang tak memiliki izin BPOM. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Dituding sebagai mata-mata polisi, seorang sopir ekspedisi dianiaya 2 pemuda di Kota Makassar. 1 tersangka ditangkap sementara 1 lainnya masih dalam pengejaran. Kamera pengawas sebuah ruko di Jalan Sungai Sadang Baru, Kota Makassar merekam pengeroyokan 2 pemuda terhadap seorang sopir ekspedisi. Peristiwa yang terjadi pada 5 Januari lalu mengakibatkan supir ekspedisi terluka. Warga berusaha meredam amukan 2 pemuda yang membawa senjata tajam. Korban Haidar Mirsyad akhirnya melaporkan penganiayaan itu ke polisi. Usai mengidentifikasi identitas kedua pelaku, polisi menangkap Abdullah Saleh, 24 tahun, di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo. Sementara pelaku satunya masih dalam pengejaran karena diduga melarikan diri keluar Kota Makassar. Kapolsek Makassar mengatakan kekerasan dipicu kekesalan kedua pelaku terhadap korban yang diduga bekerja sama dengan kepolisian soal transaksi narkoba keduanya. Awalnya korban ini dituduh sebagai banpol, yang mana selalu memberikan informasi terkait salah satu temannya terlibat. Terus dari situ karena yang tersangkanya tidak menerima dengan temannya dituduh seperti itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pencuri terekam kamera pengawas menguras isi 2 kotak amal yang ada di dalam Masjid Babul Jamaah, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Pencurian pada awal Januari ini beredar di media sosial setelah diunggah jamaah masjid tersebut. Pencurian 2 kotak amal terjadi di Masjid Babul Jamaah, Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap 8 Januari lalu. Rekaman kamera pengawas masjid saat pengambilan uang akhirnya disebar di media sosial. Pelaku menguras isi 2 kotak amal yang ada di dekat pintu masuk masjid.
Aksinya pun berlangsung saat petugas masjid tengah membersihkan halaman depan. Petugas kebersihan masjid bahkan sempat bertegur sapa dengan pelaku. Saat itu, pelaku mengaku akan mengambil potongan besi karena ada seorang pelajar yang berkelahi. Baru dia tanya saya, ada anak sekolah berkelahi, ada apa? Anak SMP, dia masuk ke gudang ambil besi, dan saya takut kalau saya kena, dan saya pulang. Oh, sempat waktunya keluar Pak, sempat kita bicara ya? Iya. Itu saja. Terus baru pulang ke timur, naik jalan poros. Terus jalan setelah kaki. itu kita Baru saya masuk, lihat sudah pecahnya, sudah diambil mie kota amal, sudah rusak. Pengurus masjid tidak mengetahui berapa banyak uang yang diambil oleh pelaku. Pihak masjid pun belum melaporkan pencurian ini ke polisi. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Seorang pria Parubaya ditangkap kepolisian Polres Parepare lantaran memperkosa anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Bahkan aksi bejatnya sudah dilakukan hingga 3 kali di tempat yang sama. Pria 60 tahun ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang di Polres Parepare. Ia memperkosa seorang pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Tak hanya sekali, perbuatan cabul tersangka dilakukan hingga 3 kali. Tersangka melancarkan aksi bejatnya saat korban pulang ke rumah usai belajar di temannya. Ia menarik korban ke tempat sepi, lalu melucuti pakaian korban. Korban yang sempat melawan dan berteriak tak berdaya setelah dibekap tersangka. Pelaku pun mengancam korban jika bersuara. Kasubag Humas Polres Parepare mengatakan tersangka dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan. Hanya saja tersangka dan orang tua korban saling kenal. Jadi pelaku melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali dan pencabulan sebanyak 1 kali. Itu di lokasi yang sama, Pak? Di lokasi yang sama, di Jalan Andi Mapulau. Kalau korban dengan pelaku kemudian apa hubungannya? Hubungannya pelaku dengan orang tua korban tersebut. Ada bukan keluarga tapi hubungan teman kenalan. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Parepare mengatakan terungkapnya kasus pemerkosaan ini karena korban melompat dari motor pelaku. Warga yang curiga menanyai korban, sementara tersangka sempat melarikan diri. Ketahuan itu setelah kejadian yang ketiga kalinya, di mana pada saat itu si pelaku ini mengantar pulang si anak setelah melakukan pencabulan, dan di tengah perjalanan anak tersebut lompat dari motor dan itu ada yang melihat. Nah, disitulah ketahuan. Akhirnya setelah ketahuan dibawa ke sini diinterogasi, ternyata sudah terjadi persetubuhan dan hasil dari visum juga selaput darahnya sudah tidak utuh seperti itu. Polisi menyita pakaian korban dan pelaku sebagai barang bukti. Korban yang masih trauma kini dalam pendampingan PTP 2A Kota Parepare. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.